book review episode yang ke-22 ya. Dan ini juga termasuk yang lain dari biasanya. Kalau yang episode sebelumnya kita nge-review buku fiksi, yang ini juga mungkin fiksi juga kali ya ini ya, aku nggak tahu ini. Fiksi juga, tapi dan bukunya temanya religius sih kalau saya sedikit religius lah di sini. Tapi kita nanti coba dapetin nilai-nilai universal yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Saya yakin pasti ada, saya yakin. Oke, sebelumnya seperti biasa saya akan share tentang MLI Book Club. MLI Book Club ini kita dirikan di tahun 2023, bulan Mei tanggal 22. Dan saat ini kita di grup WhatsApp-nya MLI Book Club sudah ada 144 member. Dan kita juga punya mini library di lantai 7. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk punya bahan bacaan atau apa, silakan minjem dari sana, silakan. Terus kita juga ada Yammer page di Yammer ya, kita punya ada page untuk non-definition book club juga. Dan ini sesi book review bulanan kita seperti yang hari ini kita lakukan. Ini juga rutin, alhamdulillah rutin sejak didirikannya sampai hari ini, kita tiap bulan nggak pernah skip. Dan di WA Group kita juga sering ada sharing-sharing tentang bacaan buku kita, tentang insight-insight dari buku. Jadi di situ tempat kita sharing-sharing juga. Oke, di tahun pertama kita udah mereview 12 buku ya, dimulai dari Digital Minimalism sampai Why We Sleep. Dan ini udah tahun kedua. Kita udah sampai di episode 22 di hari ini 14 Maret 2025. Dan bulan depan nggak terasa ya Pak ya? Nggak terasa. Mas Gandung udah start ikut dari awal ya saya, nggak terasa udah mau 2 tahun aja. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mereview buku atau join di acara book review ini, silakan, karena di sini kita nggak ada batasan lah ya, siapa aja bisa join di sini, baik sebagai reviewer atau sebagai audience. Jadi silakan berbagi pemikiran, mengajukan pertanyaan, dan yang penting adalah kita open mind karena kita belajar bersama-sama dari perspektif yang berbeda-beda. Dan buat reviewer, kita punya rule yang simple yaitu 10, 20, 30, yaitu diusahakan maksimum 10 slide, presentasinya maksimum 20 menit, agar ada sisa waktu buat kita diskusi. Dan untuk font yang digunakan kalau bisa jangan terlalu yang kecil-kecil juga, jadi yang lebih apa ya, nggak terlalu ya, takutnya ada itu ya, udah matanya udah plus gitu, agak susah bacanya nanti. Oke, buat teman-teman yang belum registrasi, silakan registrasi dulu, karena nanti di akhir acara kita akan mengundi door prize 2 voucher MAP masing-masing 50.000. Dan hari ini yang akan mereview buku Rasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, ada Mas Gandung Bimananta dari Agency Learning and Development. Oke, berikutnya saya akan stop sharing dan silakan Mas Gandung untuk ganti sharing. Ya, oke. Izin sharing ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya buat review buku ini. Bulan lalu Pak ya, saya iseng-iseng aja sebenarnya. Nah, Pak Iwan, bulan depan saya deh. Terus saya rekomendasi buku ini, Rasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Ini buku yang menarik teman-teman. Jadi dia ini terbitan dari Mojok. Mojok itu sebuah web ya dari, kalau nggak salah dari Jogja, yang
yang kelola, dan mereka juga punya penerbitan sendiri. Nah, dari judulnya saja sudah menarik sebenarnya. Merasa pintar, bodoh saja tidak punya gitu. Buku ini tuh seperti kalau saya baca itu kayak menampar kita sih, menampar bahwa manusia tuh punya sebuah sifat sombong, dan kadang-kadang kita nggak merasa bahwa itu juga sebuah kesombongan, dan itulah yang dikritik di buku ini sebenarnya gitu. Nah, jadi cukup unik judulnya. Kita tuh merasa pintar, tapi bodoh aja kita nggak punya gitu. Jadi kalau ada level pintar, bodoh, terus bawahnya lagi, nah ini tuh bawahnya lagi nih, kayak gitu. Jadi unik judulnya. Nah, ini tuh kumpulan cerita berseri sebenarnya. Jadi Rusdi Matari, almarhum, dia tutup usia di tahun 2018. Waktu itu dia menulis di Mojok dan berupa tulisan berseri waktu bulan Ramadan. Nah, tulisannya kemudian dikumpulkan jadi satu di buku ini. Temanya tema Ramadan. Di buku ini dia terbagi dalam 2 bab Ramadan. Satu bab itu ada kurang lebih 14 sampai dengan 16 tulisan. Namun walaupun dia merupakan esai dengan tema yang terpisah-pisah, ini temanya seperti esainya seperti cerpen, teman-teman. Jadi bukan kayak sebuah ulasan yang serius gitu, namun dia dibuat seperti cerpen namun berseri gitu. Nah, namun walaupun tema di masing-masing esai itu terpisah, ceritanya sebenarnya dalam satu cerpen ke cerpen lainnya itu ada kesinambungan. Jadi kita bisa bilang ini kayak membaca sebuah novel religius dengan tema yang cukup banyak gitu. Nah, di cerita ini ada tokoh utama, karena kan bentuknya cerpen tadi. Tokoh utamanya namanya Cak Dlahom. Kalau menurut penulisnya, Dlahom itu menurut logat Jawa Timur atau Madura itu artinya sebenarnya agak bodoh gitu. Nah, ini ceritanya dia ada di sebuah desa di Madura. Dia tuh punya cara pandang yang cukup unik, nyeleneh, terutama soal agama dan juga bermasyarakat. Nah, Cak Dlahom ini bukan orang yang berada gitu. Dia itu orang yang sebatang kara, tinggalnya di kandang kambing di sebelah rumahnya Pak Lurah. Namun dia dan banyak orang menganggap dia itu orang gila. Namun apa yang dibicarakan sama dia, apa yang diomongkan sama dia, apa yang diangkat sama dia isunya, seringkali kayak menampar kita gitu, bahwa oh iya betul juga apa yang dibicarakan ya, kayak gitu. Nah, beberapa tokoh pendukungnya itu ada yang namanya Mat Piti. Mat Piti itu orang yang selalu melindungi Cak Dlahom. Jadi pokoknya kalau dia lagi bikin masalah nih, dia tuh yang menenangkan warganya lah gitu. Terus dia tuh orang yang open minded dengan apa aja yang diangkat sama Cak Dlahom. Ya bisa dibilang nih ini kayak sidekick-nya ya, pelindungnya kayak gitu. Gitu. Nah, apa sih isi dari buku ini? Tadi sempat saya singgung. Jadi di buku ini tuh walaupun tulisannya berupa cerpen-cerpen pendek-pendek, namun banyak banget kisahnya tentang menyoroti bagaimana warga desa tersebut itu merasa bahwa mereka itu merasa benar melakukan hal yang mereka lakukan, padahal sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kesombongan yang mereka punya kayak gitu, dan bisa macam-macam. Dan karena di sini juga menyinggung soal religius ya, agama, jadi banyak di buku ini itu juga menyentuh mengenai bagaimana kesombongan kita dalam beragama gitu. Nah,
Selain itu juga di buku ini ya kita banyak juga belajar mengenai merenungkan tentang sebenarnya apa sih yang penting dalam hidup ini dan juga mengajak kita buat merefleksi hidup kita. Nah, saya akan ceritakan beberapa kisah-kisahnya yang ada di dalam buku ini, teman-teman. Saya ada 5 atau 6 kisah. Nanti teman-teman akan melihat sendiri bagaimana buku ini bisa menampar apa yang kita mungkin sebagian kita percayai selama ini. Oke, ada yang judul pertama itu adalah menghitung berak dan kencing. Cukup unik ya judulnya ya, menghitung berak dan kencing kayak gitu. Jadi di sini kisahnya si Cak Drahom dia lagi ngobrol sama Mat Piti gitu kan, dan kemudian dia akhirnya masuklah ke pembicaraan mengenai Mat Piti ini habis pulang dari ngasih zakat atau ngasih santunan gitu ya. Terus dia nanya, kamu ikhlas nggak sih gitu? Ya ikhlas Cak gitu, masa itu nggak ikhlas kayak gitu. Terus dia nanya lagi, emang kamu kasih bapak zakatnya kasih sekian gitu. Tahun lalu kamu kasih bapak kasih sekian. Lalu kamu kasih bapak lagi kasih sekian. Jadi Mat Piti tuh ingat zakat berapa aja yang dia kasih gitu. Terus pembicaraan tersebut nyambung ke dia mengibaratkan sebenarnya ikhlas itu ikhlas memberikan santunan, ikhlas memberikan zakat itu seperti kita tuh membuang kotoran, membuang berak atau kencing kayak gitu. Lucu ya? Tapi gitulah ya, memang cara pandangnya itu agak nyeleneh gitu. Tapi dia bilang bahwa kenapa sih kok sama gitu? Kenapa? Karena kalau kita buang kotoran kan kita nggak ingat gitu. Emang kemarin kita ingat kita buang kotoran berapa kilo kayak gitu kan? Enggak. Kita nggak ingat kita kencing berapa liter gitu kan enggak gitu. Jadi dan kita nggak pernah ingat-ingat lagi gitu kan. Maksudnya kita nggak perlu ingat bahwa oh ya saya kok nggak pup kemarin, saya 2 hari ini nggak pup juga, kita juga nggak ingat-ingat gitu. Seperti itulah kita seharusnya memberikan sebuah zakat atau santunan. Jadi sesuatu yang sudah kita berikan kita nggak perlu ingat-ingat lagi kayak gitu ya. Dan juga nggak perlu cicil. Kayak misalnya kita buang kotoran, memang kita bisa cicil-cicil gitu kan. Yang hari ini sedikit dulu, besok sedikit, kan enggak. Begitu kita buang, ya kita langsung keluar semuanya, kayak gitu kan. Semuanya, pokoknya yang penting perut kita kosong, kayak gitu. Nah, sama juga dia mengibaratkan memberikan zakat, memberikan santunan itu kayak gitu. Nggak perlu nggak perlu dicicil, udah kasih yang maksimal, jangan yang minimal, kayak gitu. Di pembahasan yang lain dia juga bicara mengenai hal yang sama juga mengenai santunan dan zakat. Dia waktu itu ngobrol sama petugas zakat. Terus kemudian petugas zakatnya itu dia berandai-andai gitu kan. Wah enak ya jadi orang kaya kayak Mat Piti, kayak Pak Lurah, kayak Pak RT. Dia bisa ngasih zakat gitu. Nah petugas zakatnya itu kebetulan orang yang nggak punya lah ya gitu. Kalau kita kan yang nggak punya susah kalau mau ngasih zakat atau santunan kayak gitu. Kita aja buat sehari hari itu susah kayak gitu. Terus si Cak Drahom dengar kan gitu. Terus dia bilang kayak gini, kamu itu pengen jadi umat yang intinya umat yang biasa atau umat yang memang jadi apa istilahnya ya? Derajatnya tinggi kayak gitu ya. Gitu. Loh kenapa emang kalau Pak Lurah, Pak RT, Mak Piti yang memang punya uang, ya, memang punya kaya, ngasih zakat itu ya biasa-biasa aja sebenarnya, itu hal yang biasa buat mereka kayak gitu. Tapi buat kita yang orang yang nggak punya, yang kita sadar itu susah, memberikan zakat itu sesuatu yang luar biasa dan justru itu yang nilai derajatnya lebih tinggi di mata Tuhan daripada mereka gitu. Nah itu sebuah tamparan juga buat kita ya bahwa
memberikan zakat juga atau memberikan santunan kepada orang yang nggak mampu, ya sebenarnya kalau buat intinya nggak perlu hitung-hitung lah ya, nggak perlu hitung-hitung, nggak perlu kita menghitung kemampuan kita, asal memang kita memang niatkan, ya sudah jalankan dalam kondisi ekonomi apapun kayak gitu. Oke, itu kisah yang pertama. Terus kisah yang kedua, ya, dia cerita judulnya Masa Manusia Sama Sekapan Tangan. Nah, ini ceritanya cukup agak serius, nggak kayak yang tadi. Jadi ini menceritakan ada tokoh namanya Romlah. Romlah itu anaknya Mat Piti. Cantik, bunga desa, usia 29 tahun, belum nikah. Nah, ini juga sama dengan masa yang kita hadapi ketika mau lebaran. Dia suka ditanya kapan nikah, gitu. Dia sudah dekat ke beberapa laki-laki, namun nggak ada yang cocok. Namun semakin hari dia ditanya, apalagi sama warga kampung yang kepo, gitu kan. Nah, dia semakin gundah, gitu. Nah, akhirnya dia datanglah ke Cak Dlahom, gitu kan, minta nasihat, kayak gitu. Nah, si Cak Dlahom cuma bilang kayak gini, yaudah, yuk kamu ambil dulu segenggam garam. Ya, udah kan, ya udah dia ambil kan, ngikutin apa kata Cak Dlahom kan, dia ambil segenggam garam gitu kan. Terus yaudah sekarang ambil gelas gitu. Dia ambil gelas isinya air. Gitu. Yaudah, sekarang kamu jarinya dimasukin ke garam, di towel gitu, ya kan? Jadi kan ada garam-garam yang nempel gitu ya di jarinya. Terus masukkan ke gelas yang isi air itu, diaduk. Dilakukan sama si Romlah gitu kan. Yaudah sekarang minum. Apa rasanya? Asin, Cak. Yaudah, yuk sekarang kita ke danau. Ambil bawa garam tadi, dia ke danau. Kan dia ke danau, terus kemudian udah, yuk sekarang sama, masukkan jarimu ke garam, kemudian garamnya masukkan ke danau. Aduk, coba rasain air danaunya. Dicicipin sama si Romlah dan dia bilang, seger, Cak. Nah, itu sama juga dengan kita, Romlah, dia bilang kayak gitu ya. Masalah manusia tuh sama sebenarnya, cuma sekapan tangan ini doang gitu. Nah, namun yang beda adalah bagaimana hati kita itu menyikapi masalah itu gitu. Apakah hati kita itu sempit seperti gelas tadi atau luas seperti danau tadi? Nah, karena pasti menghadapi masalahnya kan beda. Itu cerita yang kedua. Oke, cerita ketiga sampai dengan 345 ini berkesinambungan teman-teman, dan ini salah satu cerita yang sangat saya suka dan cerita yang cukup menampan buat saya ya, karena di sini di cerita ini itu dikisahkan ada satu warga desa itu kebetulan suaminya meninggal. Dia meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak. Nah, istrinya itu dia kerja serabutan. Gitu. Kerja serabutan, terus kemudian dia salah satunya itu menjadi pembantu di rumahnya Pak Lurah. Gitu. Nah, jadi sebagai kekurangan lah, dia utangnya sana sini kayak gitu. Suka berhutang sana sini pinjam karena benar-benar buat menghidupi keluarganya walaupun anaknya cuma satu itu susah banget. Gitu. Nah, jadi di cerita itu dikisahkan si Cak Dlahom itu dia bawa obor, dia lari-lari tuh di depan masjid gitu. Dia teriak-teriak gitu, celaka, kita semua celaka kayak gitu kan. Terus dari habis Isya sampai dengan mau subuh gitu kan. Sampai akhirnya si Mat Piti datang dan kemudian ditenangkan gitu kan si Cak Dlahomnya, dan kemudian ditanya kenapa kayak gitu.
Artinya dia cerita gitu kan, pada intinya bahwa si Cak Drahom ini menyayangkan bahwa warga ini dia betul secara agama benar, dia pergi ke masjid ya kan, dia sholat di masjid, menyemarakkan masjid. Cuma sayangnya ada satu juga ibadah yang mereka lupa gitu. Yang juga ini penting, yaitu adalah menyantuni tetangga-tetangganya yang kekurangan. Gitu. Inilah yang dikritik sama si Cak Drahom itu, bahwa apa namanya? Ya, dikritik sama si Cak Drahomnya bahwa kalian itu pergi ke masjid, cari pahala, cari Tuhan di situ, kayak gitu kan. Tapi kenapa kok satu ibadah ini kok dilupakan, padahal di antara kita tuh masih banyak yang kekurangan gitu. Dan maksud dia membawa obor itu adalah dia itu pengen membakar surga. Membakar surga yang diharapkan sama orang yang beribadah di masjid, sehingga mereka nggak dapat surga. Kenapa? Karena ibadah yang lain aja yang untuk berbagi ke orang lain itu juga mereka lupa gitu. Mereka hanya menyibuk ibadah itu kan apa ya, kayak mencari pahala buat diri sendiri kayak gitu kan. Jadi Cak Drahom itu melihat bahwa mereka tuh bertindak egois dengan hanya mencari manfaat buat diri sendiri, tapi lupa dengan orang yang kekurangan di sekitarnya gitu. Nah, ceritanya berlanjut teman-teman. Judulnya dia sakit, kamu sibuk mau masjid. Cak Drahom ini salah satu orang yang mengkritik keras pembangunan masjid di desanya. Jadi pembangunannya itu sampai meminta sumbangan ke warga-warga sekitar, ya. Ini yang sering kita lihat ya, kalau di kampung-kampung dan di jalan-jalan, mereka juga mencegat orang yang mencegat orang yang sedang lewat di depan masjid itu dan minta sumbangan di situ kayak gitu, untuk membangun masjid agar masjidnya megah kayak gitu. Yang dikritik Cak Drahom itu salah satunya adalah belum tentu juga orang yang lewat depan masjid itu memang dia ikhlas buat nyumbang. Bisa jadi karena dia ngerasa nggak enak, karena dihadang buat nyumbang kayak gitu kan. Dan juga dia melihat masjidnya sebenarnya sudah cukup bagus, tidak perlu dimegahkan lagi. Uang-uang yang dikumpulkan itu bisa buat hal yang lain. Dan sambungan cerita dari sebelumnya, kalau tadi itu si ibu yang ditinggal mati suaminya itu, ya kan, dia serba kekurangan, anaknya masih kecil, dia punya utang sana sini dan sebagainya. Di cerita ini diceritakan akhirnya si ibu itu dia meninggal karena bunuh diri. Bunuh diri karena serba kekurangan. Nah, Cak Drahom akhirnya melangu-langu nangis gitu kan. Dia ambil tuh tanah makamnya si ibu tadi yang baru saja dimakamkan, meninggal bunuh diri tadi, lempar ke masjid. Ambil lagi, lempar ke masjid. Pak RT, Pak Lurah datang, nah gitu kan. Cak Drahom, ini kenapa? Ini kan tanah makam. Katanya masjid butuh sumbangan. Ini Pak, saya kasih tanah. Ini saya lupa nama tokohnya. Si ibu ini sudah berwasiat bahwa kalau dia ingin sekali menyumbang buat masjid, ini tanah makamnya saya kasih ke masjid dan seterusnya gitu. Nah, apa yang dikritik si Cak Drahom di sini adalah kadang-kadang kita itu ya kembali lagi ya, dalam beribadah kita tuh coba nah ini saya bingung mengapanya kayak gimana, ini yang bikin saya deg-degan sebenarnya sama di WA, ini gimana cara ngomongnya ya gitu. Karena kan bersifat religius sekali ya gitu. Kadang-kadang kita itu melakukan hal dalam tanda kutip sombong tanpa kita sadar gitu. Sombong dalam hal ini yang dikritik Cak Drahom dalam hal ini adalah kita sombong dalam membangun masjid itu semegah-megahnya. Namun
kita lupa, kembali lagi kita lupa ada orang-orang lain yang Iya betul. iya Mas Iwannya di rumah kebetulan. ada orang lain yang lebih membutuhkan uang tersebut gitu. Dan yang disayangkan adalah si orang tersebut akhirnya meninggal bunuh diri gitu kan. Dan dia bilang di situ, sebenarnya kita nggak perlu mencari Tuhan di masjid yang megah gitu. Karena Tuhan itu bersama orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang terpinggirkan. Jadi kalau mencari Tuhan, ya santunilah orang-orang yang kekurangan itu, nah, gitu. Itu sih. Itu sebuah itu tulisan yang di saya itu ngena banget gitu. Nah, ini masih nyambung dengan cerita sebelumnya, tak kenapa tapi sudah terbakar, ya. Si ibu tadi kan kerja di rumahnya Pak Lurah, ya, gitu. Nah, si siapa namanya warga kemudian menggosip kan, menyayangkan gitu kan, Pak Lurah ini kok nggak ngasih sumbangan ke si ibu itu gitu kan. Padahal Pak Lurah itu warga yang sangat mampu, ya kan, haji berkali-kali, haji bahkan sampai anaknya udah haji, umroh berkali-kali, ya kan, jadi orang kaya di situ, gitu kan. Dan Pak Lurah kemudian panas kupingnya kan karena dikait-kaitkan dengan si ibu yang meninggal bunuh diri tadi, kayak gitu, ya. Terus kemudian dia mengkonfrontir si Cak Dlahom, itu kan dia ngerasa tersinggung gitu. Kenapa sih Cak kok saya dikait-kaitkan dengan kematiannya si ibu itu? Padahal saya sendiri yang sudah membantu, saya kan yang ngasih dia kerjaan juga gitu kan, walaupun saya sudah punya pembantu 2, dia bilang gitu. Tapi tetap saya minta dia buat jadi pembantu di rumah saya, padahal saya nggak butuh. Kita juga udah kasih sumbangan zakat ke ini, dan sebagainya, santunan ke ini, itu semua disebutkan Pak Lurah secara detail gitu. Nah, disinilah si Cak Dlahom juga akhirnya dalam tanda kutip menampar kesombongannya Pak Lurah ya, bahwa intinya memberikan santunan, memberikan zakat itu kok disebut-sebutkan, diingat-ingat kayak gitu. Kita itu memberi santunan ikhlas atau sebenarnya kita memberi santunan itu sebenarnya kita mau pamer kekayaan kita. Nah, itu juga sebuah hal yang menampak juga, ya. Memberikan santunan itu kita sebenarnya ikhlas atau kita sebenarnya santunan itu juga satunya pamer gitu. Gitu. Nah, kisah selanjutnya terakhir dari saya, kisahnya. Belum nanti kita ngobrol. Mengalihkan semua, ini judulnya mengalihkan semua kotoran. Jadi ditanya si Romlah tadi yang tadi single sekarang sudah punya suami dan hamil. Hamilnya besar. Si suaminya kemudian dia cemas gitu kan akan kehamilannya. Cemas nanti anaknya gimana, kemudian nanti ketika lahir istrinya seperti apa, dan sehingga jadi beban pikiran dia gitu. Nah akhirnya diajak ngobrol sama si Cak Dlahom gitu kan. Si Cak Dlahom dia nanya, kamu kalau mandi ngelihat nggak airnya kemana gitu? Ke bawah gitu kan. Terus ngelihat nggak airnya kemana lagi setelah keluar dari got gitu? Ya kita nggak ngelihat cara gitu. Air itu kan air mandi itu kan membersihkan kita ya. Jadi air itu kan ada kotoran-kotorannya gitu kan, dan kemudian mengalir dan kemudian bergabung ke got yang kemudian juga bergabung dengan kotoran-kotoran dari air mandi orang lain gitu kan. Jadi air itu penuh kotoran dan kemudian masuk ke sungai. Di sungai itu kemudian ada kotoran-kotoran dari sampah dan sebagainya yang kemudian masuk ke air tersebut. Kemudian masuk kemudian ke laut, ya kan, kotoran semua masuk ke laut. Tapi pun kita nggak perlu cemas karena apa istilahnya, makan makanan
ikan-ikan laut pun tetap kita bisa makan gitu. Jadi laut itu bisa menghilangkan semua kotoran atau najis-najisnya gitu. Karena makanan ikan-ikan di dalam laut pun kita bisa makan nggak kena najis. Nah, dia menganalogikan atau membandingkan masalah kita dengan masalah yang dihadapi sama air gitu. Jadi beban kita itu sebenarnya nggak seberat dengan beban yang dibawa sama air. Air itu membawa beban kotoran semua manusia, ya kan, sampah dan sebagainya dari berbagai lingkungan, ya. Tapi dia tetap membawa itu karena itu sudah tugasnya dan mengalirkan ke sungai dan tetap membuat mengalirkan sungai, mengalirkan ke laut dan tetap membuat laut itu makan makanan atau ikan-ikan di dalamnya tetap bisa kita makan gitu. Nah, dia bilang apa yang jadi beban manusia itu nggak seberat beban yang dibawa sama air. Jadi, jadilah kita kayak air, hadapilah kecemasan kita, ya kan, alirkan semua kecemasan kita itu ke dalam kepada Tuhan. Tuh. Ya, sangat religius sekali ya bukunya ya. Namun, apa sih insight yang saya ambil dari buku ini? Ada 3, teman-teman. Yang pertama, kesadaran diri dan refleksi. Karena tadi kan kita sudah mendengar cerita ya bagaimana kita itu apa yang kita lakukan itu mungkin sebuah bentuk kesombongan, namun kita nggak sadar sehingga kita punya kontribusi terhadap permasalahan di lingkungan kita. Itu dari cerita yang tadi ya masalah si Cak Dalam mengkritik pembangunan masjid itu gitu. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita untuk melihat permasalahan dari sisi lain, yaitu melihat ke dalam diri sendiri. Apakah sebenarnya kita juga punya kontribusi terhadap masalah yang ada? Gitu. Yang kedua, itu adalah pentingnya empati, teman-teman. Dari cerita yang tadi saya sampaikan juga kita bisa melihat bagaimana kita sebagai manusia sebaiknya mempunyai empati untuk membantu ya sekitarnya. Jadi di buku ini itu punya kritik terhadap ketidakadilan dan kesombongan manusia dan pentingnya empati dan mendorong kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri. Terus yang ketiga adalah kalau kita melihat sikapnya Cak Lahom, buku ini mengajak kita untuk berani berpikir kritis. Nggak hanya menerima apa yang memang sudah biasa dilakukan, ya. Kayak tadi peminta sumbangan masjid, masjid itu kan sesuatu yang lumrah dilakukan. Tapi kita juga diajak buat berpikir kritis, apakah itu memang dibutuhkan, apakah itu memang bukan sebuah bentuk kesombongan kita dalam beribadah, apakah ada yang lain lagi yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Kayak gitu. Itu aja dari saya, teman-teman. Ini jujur sebuah review yang bagi saya agak sulit untuk mereviewnya karena ini kan bukan kayak buku yang how to ya, yang sudah biasa kita review di sini. Namun ini kumpulan esai dalam bentuk cerpen-cerpen dan plus isinya religius, namun punya nilai-nilai universal. Plus waktu itu Pak Iwan, waktu itu Pak Iwan chat, tolong ya nanti buat insight-nya disambungkan ke dunia kerja. Ampun dah. Gimana caranya Pak Iwan? Nah, ya inilah insight yang saya dapatkan. Itu teman-teman, saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih Mas Hendung sharingnya. Kalau ada yang pinjam bukunya, saya ada, tapi langsung kembalikan ya. Tuh, siapa yang mau minjem? Oke, teman-teman di sini ada yang mau berkomentar tentang bukunya dengan kisah-kisah yang tadi dibagikan sama Mas Gandung. Buat saya sih kisah-kisahnya tadi menarik sih yang diceritakan tadi tentang keikhlasan tadi itu. Terus tentang sombongan tadi. Kadang saya dengan sosial media, era sosial media saat ini dengan TikTok lah, dengan
Instagram, orang itu mau ngasih orang lain aja. Itu mesti nunggu di video dulu, jadiin konten. Itu kan jadi agak ngasih aja gitu, nggak usah dikontenin gitu. Itu yang dikasih sih senang-senang aja mau dikasih. Cuman ya kok jadi kayak mengurangi niatnya ya. Saya nggak tahu sih. Nanti yang berhak menentukan tuh cuman si yang Maha Kuasa sih ya. Tapi ya kita sebagai manusia ngelihatnya jadi agak gimana gitu ya. Ya. Iya, betul Pak. Di buku itu kan juga mengkritik mengenai bagaimana kita suka menghitung-hitung ya, menghitung-hitung zakat yang kita keluarkan, santunan yang kita keluarkan, kayak gitu. Jadi berkesan kayak santunan itu kayak dagang gitu. Itu juga salah satu yang dikritik di buku tersebut kayak gitu. Mas Gandung. Teman-teman. Ya. Siapa itu? Bukunya menarik. Ini artinya Mas. Yes. Di dalam situ tuh ada berapa cerita Mas total? 14 tambah 16. Jadi 30 ya. Ya. Nah, 30 cerita. Oh, banyak ya. Di antara cerpen-cerpennya. Iya, terbagi dalam 2 Ramadan. Ramadan 1 itu 14 buku, Ramadan 2 itu 16 buku. Gitu. Oh. Bentuknya juga ceritanya itu paling cuma pendek sih, cuma mungkin 3 lembar selesai gitu. Namun ya itu kayak menampan dan ceritanya kayak cerpen gitu, ada dialognya, diskusi kayak gitu. Oh, jadi itu antara cerpen satu dengan cerpen lain sebenarnya nggak nyambung ya? Temanya beda-beda, namun ceritanya seringkali nyambung juga gitu. Nyambung juga, oh. Kisahnya nyambung tapi temanya beda-beda. Oh, pemainnya tetap itu-itu aja gitu? Iya. Gitu. Berarti beda ya, kalau dulu kan ada buku yang Robohnya Surau Kami itu yang terbitan Pujangga Baru ya? Aduh, saya juga pengen baca buku itu. Ini. Ternyata itu di dalamnya juga ada cerpen-cerpen pendek yang nggak nyambung sih satu sama lain. Tokohnya juga beda-beda, tapi ceritanya bagus-bagus. Nah, kalau ini mungkin membedakan itu antara cerita sama cerita lainnya, dia punya kesinambungan tempat, kesinambungan tokohnya gitu. Namun tema yang diangkat beda-beda. Gitu Mbak Aruna. Di antara cerpen itu Mas ada yang ceritanya itu ke dirinya sendiri nggak? Ke Cak Dlahomnya itu sendiri? Ke dirinya sendiri mungkin satu kisah ini kali ya. Ada di yang judulnya bukan nasihat Kaidir pada Gusmud. Jadi ada tokoh namanya Agus Mutahharoh, dipanggilnya Gusmud gitu. Pendatang di desa itu, iparnya si Romlah tadi itu. Nah, dia melihat si Cak Dlahom ini cocok nih sebenarnya kalau dijadikan guru gitu. Dia mau berguru pada si Cak Dlahom gitu. Nah, terus si Cak Dlahom tuh bilang bahwa kamu sudah tepat mencari guru, tapi aku bukan guru, gitu. Jadi, kalau menurut saya ini salah satu kayak bentuk kerendah hatian dari si Cak Dlahomnya bahwa dia memang punya banyak ilmu, tapi dia nggak ngerasa bahwa dia tuh berhak untuk menjadikan dia sendiri sebagai seorang guru, gitu. Itu sih kisah yang tentang dia sendiri sih yang saya tangkap di situ. Gitu. Menarik ya? Oke. Menarik. Ya.
Kenapa Mas Gandung tertarik baca buku ini? Kenapa saya baca buku ini? Yang menarik nih. Kenapa saya? Ini bukunya sebenarnya saya beli sebelum COVID. Gitu. Saya sebenarnya tertarik dengan Gambarnya? judulnya pertama. Judulnya unik ya, kayak gitu. Masa pintar bodoh aja nggak punya, kayak gitu kan. Terus saya kebetulan juga waktu itu masih sering buka webnya Mojok gitu. Mojok itu kan terkenal dengan cerita-cerita yang cukup unik ya, dan juga kritik-kritik sosial yang cukup unik gitu. Dan saya ingat saya pernah membaca salah satu kisahnya kayak gitu kan. Dan menurut saya, oh ya juga ya, ternyata ini sebuah kisah religius yang diceritakan dengan cara yang unik kayak gitu. Nah, ketika buku ini muncul, waktu itu saya cuma baca 1 atau 2 artikel gitu ya. Terus ketika buku ini muncul dan saya melihat reviewnya, oh ternyata ini kisah yang yang pernah saya baca, namun dalam bentuk kumpulan yang lebih komplit lagi, lah gitu kan. Akhirnya ya saya putuskan beli buku ini. Gitu. Judulnya unik sih. Iya kan? Judulnya unik. Kamu tuh ngerasa pinter, tapi kamu tuh bodoh aja, kamu tuh nggak punya gitu. Iya nggak sih? Kayak nampan gitu loh. Bodoh aja belum. Bodoh aja kan belum gitu ya. Terus kamu udah ngerasa Berarti pinter. masih ada di bawah bodoh. Nah itu. Gitu. Tapi kritis ya cara berpikirnya ya. Pengarangnya siapa tadi Mas? Lusti Matani. Ini almarhum. Dia dulu wartawan. Nah, wartawan. Terus ketika saya baca-baca buku ini, kan gara-gara review ini ya. Terus kemudian saya baca lagi gitu kan. 2 minggu lah saya baca lagi kan, karena ini buku sudah saya baca terakhir waktu COVID zaman dulu gitu kan. Terus saya baca lagi karena kan saya diminta buat buku, saya diminta buat insight-nya harus sesuai dengan dunia kerja tadi ya. Terus kemudian di tengah-tengah baca saya kemudian sadar, ketika saya karena ini temanya tentang kesombongan tadi ya, kemudian saya merenung gitu ya. Saya itu waktu saya mengajukan diri buat nge-review buku ini, niat saya apa waktu itu ya? Niatnya memang berbagi ilmu, ataukah saya sebenarnya sombong juga, mau menunjukkan bahwa saya juga sudah punya ilmu dari buku ini loh. Jadi bertanya-tanya juga. Refleksi diri. Iya, gitu. Jadi merefleksi diri juga akhirnya. Gitu. Tapi enggak kan? Moga-moga enggak ya. Karena Baik, baik. Mas Gandung, ini insight-nya yang terakhir tadi itu mengena banget sih. Maksudnya mengenai ada 3 poin kan tadi kan, kesadaran diri dan refleksi, pentingnya empati sama keberanian untuk berpikir kritisnya sebenarnya applicable banget sih kalau di dunia kerja tadi ya. Kalau kita ngomongin dunia kerja itu applicable banget karena kesadaran diri ini kan kita mesti tahu ya bagaimana sih kalau kita dalam dunia kerja kita merasakan emosi negatif atau apa, bagaimana kita menyikapi itu. Tadi juga sempat disinggung juga di kisah yang terakhir tadi kalau nggak salah ya. Jadilah air, hadapilah kecemasan, alirkan kecemasan kepada Tuhan. Itu juga bagus banget menurut saya. Jadi kadang kita udah sangat ada kecemasan lah kita, entah masalah deadline kerjaan, masalah ini udah kayak buntu aja gitu. Tapi kalau kita bisa kembalikan ini kepada yang punya hidup, yang memiliki kita, harusnya itu lebih ringan sih. Jadi kesadaran diri di sini menurut saya penting juga. Terus kedua adalah pentingnya empati. Nah, ini kadang empati ini cukup sesuatu yang jarang saat ini. Kita bisa memposisikan diri di posisi orang lain, itu juga sesuatu yang sudah sangat langka saat ini. Jadi
empati ini penting. Dan yang ketiga tentu saja yang keberanian untuk berpikir kritisnya tadi. Chadlah Home ini tadi banyak sekali kisah-kisahnya tadi yang dia ada kritik-kritik yang disampaikan dengan cara yang halus, ada yang sangat frontal juga tadi, yang tegas juga, yang membakar bawa obor sekarang itu. Dan ini kadang kita butuhin juga kalau di dunia kerja kan, kita kadang kalau kita melihat sesuatu yang nggak pada tempatnya ya kita harus speak up gitu loh, kita harus berani bicara. Karena kita kalau di Monolith kan kita punya value yang dari 6 value itu salah satunya kan do the right thing kan. Ya kalau kita merasa bahwa itu bukan hal yang benar untuk dilakukan, ya kita harus berani speak up gitu. Jangan cuma diem aja ikut arus saja gitu. Kita harus berani menyampaikan concern kita. Tujuannya jadi supaya orang lain juga jadi mikir gitu. Jadi mikir. Itu sih. Bagus banget. Ya begitulah Pak Iwan ya. Oke, silakan yang lain kalau mau punya pendapat yang lain. Chadlah Home. Mungkin ada Mas. Kalau yang lain belum ada tanggapan lagi. Itu dari insight-insight dari buku ini tuh kebanyakan setelah merasa tertampar gitu. Sebagian besar insight-nya jadi membuat masih berpikir atau enggak closure, tapi gimana caranya ya gitu. Atau kalau buat Mas Gandung yang baca bisa applicable gitu. Ini lebih ke kesadaran diri sih ya. Maksudnya membuat kita tuh bisa melihat dari sisi lain sih kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kalau applicable, kalau menurut saya sih gimana ya? Bukan masalah applicable atau enggaknya, tapi bisa lebih kita punya point of view yang berbeda kayak gitu. Yang membangun rasa di dalam diri sih. Itu sih menurut saya sih gitu. Oke. Ya soalnya tadi pas mikir hati bisa luas supaya bisa menerima banyak jadi bisa menampung walaupun ada banyak masalah gitu. Tapi gimana caranya? Tapi mungkin itu tadi ya lanjutannya adalah dialirkan lagi kembali ke Tuhan gitu ya. Oke. Itu kurang lebih. Oke, tidak terasa sudah 3:53. Cepet banget sih. Buat teman-teman yang belum registrasi ya, silakan registrasi dulu karena kurang lebih 2 atau 3 menit lagi kita akan mengundi door prize 2 voucher MAP 50.000 masing-masing. Oke, sambil saya siapin ya, mungkin barangkali ada yang mau masih melanjutkan diskusi. Tadi kan kita udah ngebahas banyak nih Mas Gandung ya, kelebihan, value, norma-norma, mungkin hal-hal yang baik banget itu. Menurut Mas, apa sih yang kurang dari buku ini? Apa ya? Kan kalau yang lebih-lebihnya kayaknya bagus ya, menarik gitu ya. Aku juga jadinya pengen baca. Cuma di atas masih ada buku yang lagi saya incer untuk saya baca juga tuh, Pak Iwan, yang kemarin Pak Iwan bilang di rak yang deket sofa itu.
Atomic Habit ya. Itu Mbak Ana tuh yang kemarin udah nge-review. Oh, Atomic Habits ya. Atomic Habits ya. Aku belum join waktu itu. Oh, Atomic Habits. Kekurangannya Kurang banyak ya cerpennya kan. Cuman 14. mungkin lebih ke beberapa pemikirannya si Cak Delorme ini kan lebih filosofis juga gitu. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah percakapan dengan si Mark Pitti atau Pak Ulang atau Pak RT itu tuh ngerasa kayak agak lost di situ gitu. Cuma pada akhirnya kesimpulannya kita dapat gitu kan. Cuma ngikutin cara pola pikirnya di beberapa esainya itu karena filosofisnya tadi agak kita mikir dulu gitu sih. Gitu. Tapi Bagus sih, menarik. Next, setelah Atomic Habits, aku mau baca Atomic Habits dulu. Ngincer dari minggu lalu. Tapi kayaknya lebih enak versi yang bahasa Inggris sih, Mbak. Oh ya, itu yang terjemahnya kurang oke ya? Iya, agak membingungkan. Mas Gandung, ini kalau yang cerita-cerita yang lainnya, kalau ini kan aku lihat kalau Cak Delorme ini lebih concern ke sosial ya. Cerita-cerita yang lainnya sama sosial. Sama ke sosial ya. Jadi ibadah sosial gitu ya, yang diangkat gitu ya. Menarik sih. Berarti gantian sama Aruna. Aruna udah duluan soalnya tadi pesan. Enggak pesen kok. Beli insya Allah. Tapi dia nggak terlalu spesifik ke agama tertentu kan? Oh, ini agama ini Islam. Oh, agama Islam. Karena temanya tema Ramadan. Oh. Pas dong. Jadi tak pinjam dulu ya Mas ya? Boleh. Nih, Buku itu beredar di lantai mana aja buku ini? Atau ada di rak yang di lantai 7? Buku saya. Oh, bukunya. Iya. Oh, itu buku. Jadi kalau orang punya buku, terus nanti dia review gitu ya? Coba bahagia lihat Bang Haji. Aku lebih tertarik dengan sampulnya sih. So, thank you. Cocok banget. Jadi Cocok karena mana juga pakai sarung ya. Jadi ngomongnya nyentil-nyentil gitu ya. Tapi tadi kadang-kadang ada yang percakapan tanya jawab tuh agak filosofis gitu ya. Jadi kadang agak ngikutin pemikirannya si Cak Delorme tuh agak susah gitu. Bacanya mesti agak ya tadi Mas Iwan bilang agak ekstrim gitu kesannya kalau kita mungkin nggak ngikutin dari awal ya, tiba-tiba bawa obor mau bakar gitu kan. Tapi di akhir esai kita nangkep, oh ini maksudnya gitu. Iya. Cocok buat mengisi bulan Ramadan. Ya. Tapi bacanya habis baca Quran. Jadi makin melekat ya. Ini mohon maaf teman-teman, komputer saya mendadak lambat banget. Ternyata baterainya habis ternyata. Walah. Tapi bentar saya coba. Tapi laptop yang baru emang sering gitu Mas. Ini aku kalau udah buka beberapa PPT, apalagi kalau yang online, tinggal nunggu aja. Tiba-tiba lagi meeting harus restart. Ini benar-benar nggak ini. Bahkan Teams-nya aja kayak nggak respon gini. Walaupun saya masih bisa ngomong ya. Tapi gambar saya di situ nge-freeze ya. Nge-freeze. Mungkin videonya dimatiin kali, kameranya enggak. Ya Pak, matiin aja. Ya, tapi nanti bisa set sih. Kamera aja nggak bisa. Videonya apa? Mukanya. Mungkin itu kisah nyata kali ya. Maksudnya dari kehidupan sehari-hari kelihatan terus dituangkan dalam bisa jadi. Jadi memberikan insight atau menyindir secara inspirasinya dari kehidupan sehari-hari, tapi mungkin ditambahkan
plot-plot tertentu biar lebih menarik mungkin ya. Bisa jadi. Tapi ini bahasanya ada bahasa-bahasa Jawa ya Mas ya, campur ya? Tapi ada, enggak banyak kok, enggak banyak. Karena aku baru, tiba-tiba aku buka yang belakang, suasana di belakang menjadi wingit. Aku nggak ngerti itu wingit. Wingit itu... Harus googling, sambil baca sambil googling. Itu aja yang orang Jawa nggak tahu wingit apa. Wingit itu serem. Wingit serem. Oh serem. Aku pikir tadi sepi gitu. Spooky. Suki, ya, itu Suki. Oke. Makanya tadi buka halaman baru tiba-tiba udah nggak ngerti. Berarti insight tambahannya menambah kosakata Bahasa Jawa. Tapi nggak banyak. Paling cuma 10 kan satu buku mungkin ya. Oh iya. Google aja berarti. Masih bisa Kalau googling, 10 ya. masih bisa Google. Jangan sampai setiap halaman kita googling terus. Ya teman-teman, kayaknya komputer saya benar-benar tidak mau kompromi kayaknya. Jadi paling pengundiannya nanti saya record aja kali ya. Jadi siapa yang menang? Mas Iwan. Karena udah jam 4 juga, takutnya ada teman-teman yang masih join sesi-sesi yang lain atau mau nyiapin takjil. Nggak apa di sini. Ini buat nanda bukunya. Oke, baik, mumpung komputer saya masih bisa suara saya masih bisa masuk. Mas Gandung, terima kasih banyak untuk sharingnya di sesi buku episode 22 ini. Dan mudah-mudahan bulan depan, walaupun nggak tahu masih pada liburan lebaran atau enggak, tapi kalau masih pada di kampung halaman, nanti kita bisa atur sesinya online aja buat bulan depan. Terus kemudian ya buat teman-teman yang tertarik untuk nge-review buku, misalnya udah pernah baca buku yang bagus dan berminat untuk nge-review bukunya, bisa langsung kontak saya, nanti kita atur jadwalnya. Oke. Terima kasih semuanya, semoga selamat buka puasanya lancar. Ya, boleh foto. Kalau tapi mau kayak Pak Iwan nggak gitu. Ntar aku pakai